Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, pagi, Bapak. Bapak. Oke, dari suaranya ini ternyata masih semangat semua ya. Oke, Iya, semangat sekali. oke, baik. Karena kita semangat, kita harus maksimalkan kita belajarnya hari ini. Oke, kita berdoa ya. Tolong dipimpin temannya untuk berdoa. Ya, ketua kelasnya mungkin Bona bisa. Ya, silakan. Ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Anak-anak sekalian, kita sudah berdoa, artinya kita punya niat untuk betul-betul belajar. Sekarang saya mau cek kehadirannya ya, tolong didengar. Oke, Bonaventura. Hadir. Merta. Hadir, Pak. Prof, sekarang tolong perhatikan laci dan di bawah kursi kalian. Kalau ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah ya. Kursinya diperbaiki, duduknya yang rapi. Saya buang. Saya izin, Pak, buang sampah. Oke. Oke, anak-anak. Jadi ingat proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Apa yang kita tanam hari ini itu yang kita akan petik di kemudian hari. Nah, jadi kalau kita belajar hari ini, ke depan kita akan menghasilkan atau mencapai yang kata kesuksesan. Nah, itu ya. Itu motivasi sedikit dari Bapak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita. Ya, kita hari ini yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu menguraikan proses interaksi sosial dan kondisi kehidupan sosial budaya dengan benar. Yang kedua, peserta didik nanti diharapkan mampu mengidentifikasi pengaruh interaksi sosial terhadap terbentuknya proses mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dampak faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu melaksanakan diskusi dan presentasi materi bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan mengembangkan sikap kerjasama mandiri, kritis, dan kreatif. Nah, jadi nanti anak-anak sekalian akan dibentuk kelompok dan akan berdiskusi. Oke, dimengerti ya? Nah, adapun materi hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Manfaat belajar mobilitas sosial itu apa? Manfaatnya itu ya kita supaya punya cita-cita itu harus betul-betul kita tanamkan dalam hati, niatkan untuk sekolah itu dengan baik untuk menggapai cita-cita, ya. Nah, mobilitas sosial itu kan kita akan membahas pergerakan manusia nih, dari yang miskin menjadi yang kaya menjadi miskin, seperti itu ya. Bagaimana status sosial itu bisa berubah. Jadi itu ya manfaat dengan belajar materi mobilitas sosial. Mungkin di sini anak-anak ada yang mau bertanya tentang mungkin ada yang tahu apa sih itu mobilitas sosial? Sudah ada dalam pikirannya apa itu mobilitas sosial? Mungkin ada yang mau bertanya? Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akan bagikan ya bahan ajarnya. Oke, silakan dilihat. Saya akan bagikan bagi kelompok ya. Nanti akan saya bagi kelompok. Kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu ada Bona dan Iis. Ya. Kelompok 2 itu Merta dan Rofi. Nah, oke. Bu Ari kelompok 2. Terus Siti kelompok
Satu. Oke. Nah, ini silakan disusun meja kursinya ya, bentuk kelompok. Akan amati bahan ajar dan media yang Bapak bagi ini ya. Nah, ini sudah tampil ya tentang mobilitas sosial ya. Sudah tampil. Oke. Nah, kalau sudah, saya akan langsung membahas materi tentang mobilitas sosial. Tolong didengar, diamati. Kenapa? Karena nanti anak-anakku sekalian akan saya kasih masalah tentang mobilitas sosial. Bagaimana nanti kalian menganalisis, ya, mendiskusikan di kelompok masalah tentang mobilitas sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, jadi sebelum itu Bapak akan memberikan materinya. Kita membahas tentang pengertian mobilitas sosial. Ada yang tahu pengertian mobilitas sosial itu apa? Ya, Pak. Oke, silakan Merta. Mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok warga dalam kelompok sosial, Pak. Oke, betul sekali. Aplaus dulu untuk Mbak Merta ini yang paling cerdas ini. Oke. Terima kasih Merta. Oke, jadi teman-teman yang lain harus semangat seperti Merta ya. Oke, betul sekali. Mobilitas sosial itu adalah merupakan perpindahan posisi seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Yang kedua, kita masuk di bagian bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu ada mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal itu dibagi menjadi dua, ada vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Bisa dilihat di bahan ajarnya itu ya. Nah, di situ ada contohnya Pak Jokowi. Pak Jokowi kenal? Kenal ya? Nah, kenal. Ya. Rofi bisa menjelaskan Pak Jokowi dulu sebelum presiden dia menjadi pejabat publik itu pejabat apa? Gubernur DKI, Pak. Betul sekali Rofi. Semangat sekali. Betul sekali ya. Sebelum Jokowi jadi presiden, beliau itu merupakan gubernur DKI Jakarta. Sebelum jadi gubernur, beliau itu adalah wali kota Solo. Sebelum menjadi wali kota Solo, dia itu adalah pengusaha mebel, pembuat lemari. Yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah salah satu contoh mobilitas vertikal ke atas. Ya, adapun selanjutnya vertikal ke atas. Ini penjelasan vertikal ke atas itu ya. Jadi vertikal ke atas itu adalah orang yang dia dari bawah menuju ke atas atau menjadi orang yang berhasil. Adapun kalau vertikal ke bawah, orang yang sukses tetapi karena bangkrut dia menjadi miskin. Itu mobilitas vertikal ke bawah. Dan selanjutnya pendorong dan penghambat. Bisa dilihat di bahan ajar, di buku paketnya juga, ya kan? Faktor pendorongnya yaitu status sosial, keadaan ekonomi. Status sosial itu mungkin keturunan orang kaya, keturunan bangsawan, ya. Keadaan ekonominya bagaimana? Kalau dia miskin, tentunya dia harus memiliki motivasi untuk menjadi orang yang kaya. Kita selanjutnya membahas tentang saluran mobilitas sosial. Jadi kalau orang mau meningkat bisa melalui akses pendidikan. Contoh kita ini sekolah ya, otomatis kita ini punya tujuan dan cita-cita. Ya, dengan sekolah kita bisa menggapai cita-cita dengan baik. Yang kedua itu ada organisasi. Yang ketiga ada organisasi ekonomi. Yang keempat ada organisasi profesi. Selanjutnya dampak mobilitas sosial. Dampaknya itu ada dampak positif dan negatif. Selanjutnya ada video yang bisa kalian amati sebagai bahan belajar. Oke, kalau begitu saya sudah membagikan LKPD di setiap kelompok ya kan.
Nah, silakan dibuka LKPD-nya. Nah, di situ ada kegiatan siswa. Apa yang perlu dilakukan? Kan dibuka LKPD-nya ya. Nah, tadi sudah saya bagi kelompok 1, ya ada Bona, Iis, dan Siti. Kelompok 2 itu ada Merta, Rofi, dan Ari. Nah, silakan dibuka, itu ada masing-masing tugasnya. Saya akan jelaskan dulu ya petunjuk dalam mengerjakan diskusinya. Ya, di sini silakan nanti ditulis nama kelompok, nama anggota. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan mengerjakan diskusinya ya. Silakan masuk ke roomnya masing-masing. Nah, wah, cepat sekali ya. Kelompok 2 sudah Ya, ada. iya Pak. Tadi kerja apa ya, dibagi-bagi tadi Pak penugasan, jadi cepat selesai. Ah, mantap ini kelompok 2 ini. Merta, Iis luar biasa. Kerjasamanya mantap. Iya. Kita berdua. Tinggal perbaikan Pak sedikit-sedikit. Oke, ada Ya. kendala nggak? Ada kendala? Ada Sampai kendala? Nggak ada ya Isa tadi. Sampai saat ini belum sih Pak. Ah, oke. Belum ada kendala. Oke, luar biasa. Kalau ada kendala nanti disampaikan aja ya. Baik Baik, Pak. Pak. Oke, kalau gitu Bapak ke kelompok 1 dulu. Oke, terima Iya. kasih. Gimana kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Nah, luar biasa kelompok 1 kerjasamanya sangat baik. Oke, kalau sudah saya akhiri ya di kelompoknya. Nanti kita gabung di kelompok umum untuk mempresentasikan hasil karyanya. Oke ya? Ya, Pak. Oke, kalau gitu. Sebelum kita memulai, saya mau cek dulu semangatnya. Kalau saya bilang semangat pagi, 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 luar biasa bisa, baru tepuk tangan gini. Ya, oke bisa ya? Ya. Bisa, oke. Sebelum kita, supaya lebih semangat, sebelum mempresentasikan, semangat pagi, pagi. Pagi, 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 luar biasa. Bisa. Oke, baik. Nah, silakan untuk kelompok 1. Ya, Pak. Kelompok 1, sebentar. Oke, ini hasil diskusi kami, Pak. Kami disuruh mengamati Atta Halilintar. Pertanyaan yang pertama dari gambar di atas, tentukanlah bentuk mobilitas sosial apa dan jelaskan. Di kelompok kami sepakat mobilitas yang dipilih adalah yang kami tentukan mobilitas vertikal naik karena Atta Halilintar melakukan usahanya dari nol dengan memanfaatkan teknologi dan berhasil menjadi YouTuber sukses dan pengusaha. Siap. Siap. Nah, ya. Kemudian di nomor 2, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial yang terjadi pada kasus Atta Halilintar itu keadaan ekonomi Atta Halilintar, salah satu orang yang mengalami kesulitan akibat susah orang tuanya yang mengalami kebangkrutan, sehingga dia belajar berbisnis sejak duduk di sekolah dasar. Nah, sehingga mengalami keperpindahan lapisan sosial dan mendapatkan perbaikan dalam hal ekonomi. Itu hasil dari diskusi kelompok kami, Pak. Dari kelompok kami terdiri dari 3 orang, ada Rofi dan Siti, termasuk dengan saya. Terima kasih, Pak. Kalau ada pertanyaan buat teman-teman dari kelompok lain, dipersilahkan. Nah, Oke, presentasi yang sangat baik ya. Mungkin kelompok 2 ada yang ingin bertanya atau ada yang menanggapi, dipersilakan. Cukup Pak, kami setuju dengan jawaban dari kelompok 1. Bagus. Siap ya, mantap ini. Oke, kelompok 1 luar biasa ini. Oke, sangat luar biasa. Aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Yeay. Kelompok 2? Siap Pak. Oke, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk jawaban yang pertama, dari gambar di atas, tentukanlah bentuk mobilitas sosial apa dan jelaskan. Gambar 1
yang kami lihat tadi itu ceritanya tentang Zumi Zola. Zumi Zola merupakan orang yang sukses di politik, mulai dari bupati hingga gubernur, karena dia melakukan korupsi sehingga dia dinonaktifkan sebagai gubernur dan dipenjara selama 6 tahun. Nah, mobilitasnya Zumi Zola ini masuk ke dalam mobilitas vertikal ke bawah. Untuk jawaban yang nomor 2 dengan pertanyaan, dari gambar di atas, jelaskan faktor pendorong atau penghambat mobilitas sosial pada kasus tersebut. Faktor pendorong dari Zumi Zola itu ada status sosial. Jadi Zumi Zola ini mewarisi darah politik ayahnya, Zulkifli Nurdin, yang merupakan gubernur Jambi periode 1999 sampai 2004. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi atau bertanya langsung dengan Pak Guru, dipersilahkan. Oke, mungkin Cukup jelas. Cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, karena sudah sangat jelas. Selama proses pembelajaran ini ada yang bisa menyimpulkan tentang materi mobilitas sosial. Silakan, anak-anak. Ya, Pak. Kesimpulannya adalah hari ini kita belajar tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial, baik itu bisa turun atau naik, atau berpindah peran saja, atau yang lainnya, sosialnya turun. Begitu, Pak. Oke, luar biasa sih ini Bona, sangat luar biasa sudah belajar mungkin di rumah ini ya. Beri aplaus dulu untuk Bona, sangat semangat sekali. Oke, luar biasa. Oke, karena kesimpulannya sudah sangat luar biasa. Dari tujuan pembelajaran tadi yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong dan penghambat, dampak mobilitas sosial, saya rasa ini sudah dipahami semua ya. Kalau begitu, begitu saya mau tanya, bagaimana proses pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Semangat ya. Jadi saya harap ke depan kalian bisa kerja diskusi kelompok itu dengan sungguh-sungguh supaya ini bisa seperti kayak Atta Halilintar ya ke depan ya, bisa menjadi orang yang sukses. Oke. Siap. Ya, Pak. Minggu depan kita akan belajar tentang pluralitas. Ya, setelah mobilitas kita akan belajar tentang pluralitas. Silakan nanti dibuka-buka bukunya, cari sumber referensi untuk belajar di pertemuan selanjutnya tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Oke, karena kita awali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Silakan. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Untuk mengakhirinya, kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Wah, selesai. Terima kasih Pak Hairul. Oke, terima kasih. Saya kiri. Selamat siang. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.